Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ikhwah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Toib qabla an nabda hadhihi dirasah, hayya naqra'u basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa juga untuk berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Taib, pada pertemuan ketiga kita hari ini masih membahas mengenai al-marofiqul madrasiyah, tetapi dengan submateri al-mubtada dan khobar, serta adawatul istifham. Mohon disimak dengan baik ya adik-adik. Toib, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajarannya, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan model text-based learning, diharapkan peserta didik dapat mengkorelasikan antara kaidah dengan bentuk makna dari fungsi gramatikal mubtada isim isyarah dan khobarnya na'at dan zorful makan dalam teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-marofiqul madrasiyah, serta dapat membentuk teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-marofiqul madrasiyah dan juga memperhatikan bentuk susunan gramatikalnya baik secara lisan maupun tulisan dengan tepat dan percaya diri. Toib, selanjutnya kita masuk ke tarkib, yaitu mengenai mubtada isim isyarah plus khobar na'at atau zorful makan. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan mengenai apa itu mubtada dan khobar. Mubtada ialah isim kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Nah, biasanya mubtada ini dicirikan dengan menggunakan alif lam di depannya dan tidak berharokat dhammah tain. Selanjutnya, khobar ialah isim atau kata benda yang terletak setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Biasanya khobar ini isim nakiroh atau dia harus dibaca dhammah tain. Lalu pada bab 2 kali ini mubtadanya difokuskan dalam bentuk isim isyarah atau kata petunjuk, sedangkan khobarnya difokuskan dalam bentuk na'at, kata sifat, maupun zorof makan, yaitu kata keterangan tempat. Nah, selanjutnya kakak akan mengulas sedikit mengenai isim isyarah pada pertemuan sebelumnya. Nah, isim isyarah merupakan kata petunjuk untuk menunjukkan suatu benda baik jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, untuk yang jarak dekat lil qorib itu ada haza untuk jenis muzakarnya, sedangkan hazihi untuk jenis muannasnya. Lalu untuk jarak jauhnya lil bait ada kata zalika untuk muzakar dan ada tilka untuk muannasnya. Sedangkan makna dari haza serta hazihi ialah ini, dan zalika tilka mempunyai makna itu. Taib, selanjutnya ini kita masuk ke materi mubtada isim isyarah. Sebelumnya kakak akan mengulas kembali materi isim isyarah di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat dari isim isyarah lil qorib untuk jarak yang dekat. Ada haza qalamun, ini pulpen. Dan hazihi mistoratun, ini penggaris. Sedangkan untuk jarak jauhnya lil bait ada kalimat zalika kitabun
yang artinya itu buku, dan untuk muannasnya ada tilka hakibatun yang berarti itu tas. Nah, untuk membedakan mana kata muzakkar dan muannas itu bisa dilihat dari tamarbutoh. Jika dia menggunakan tamarbutoh di akhir katanya seperti mistorotun, itu dia berarti muannas. Sedangkan kolamun dia tidak ada tamarbutohnya sehingga dia berbentuk muzakkar. Nah, selanjutnya mubtada ini ialah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek, tapi dia menggunakan isim isyarah. Toib, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai mubtada isyarah plus khobarnya dari naat. Terdapat beberapa contoh kalimat. Yang pertama dari bentuk muzakkar yaitu hazal hamamu nazifun, yang artinya kamar mandi ini bersih. Lalu contoh yang kedua dari jenis muannas, hazihis sahatu wasi'atun, yang artinya halaman ini luas. Lalu untuk isim isyarah lil bait atau jarak jauh, zalikal maksofu jadidun, yang artinya kantin itu baru. Sedangkan untuk jenis yang muannasnya ada tilkal maktabatu kabiratun, yang artinya perpustakaan itu besar. Nah, lalu ada keterangannya. Nah, keterangan di sini ialah kata yang bercetak tebal berwarna merah berkedudukan sebagai mubtada atau subjek dengan menggunakan isim isyarah. Lalu, kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai khobar atau predikat dengan bentuk kata sifat. Sedangkan struktur kalimat pada contoh di atas adalah mubtada dengan menggunakan isyarah dan juga khobar dari kata sifat. Lalu susunan khobarnya ini harus sama atau sesuai dengan mubtadanya, baik dari jenis muzakkar maupun muannasnya. Dan yang terakhir itu ada khobar yang berbentuk kata sifat, huruf akhirnya itu harus dibaca domah tain, kayak seperti kabiratun, jadidun, wasiatun, dan nazifun. Nah, selanjutnya ada telaah dan analisis contoh. Nah, terdapat beberapa kalimat yang salah, lalu kita analisis ya kesalahannya di mana. Pada kalimat yang pertama ada kata tilkal ghurfatus shagirun, yang artinya itu ruangan yang kecil. Nah, di mana letak kesalahan pada kalimat tersebut? Ya benar, letaknya itu terdapat pada kata shagirun. Kenapa shagirun salah? Karena tidak sesuai dengan mubtadanya yang muannas, tilkal ghurfatu. Seharusnya kata shagirun itu menjadi shagiratun karena mengikuti mubtadanya yaitu al-ghurfatu berbentuk muannas, sehingga kalimatnya menjadi tilkal ghurfatu shagiratun. Lalu kalimat yang kedua itu terdapat zalikal bustanu wasi'atun, artinya itu taman yang luas. Nah, di mana letak kesalahannya? Ya, benar, terdapat pada khobarnya yaitu wasi'atun. Kenapa dia salah? Karena khobarnya ini berbentuk muannas, sedangkan mubtadanya berbentuk muzakkar yaitu zalikal bustanu. Nah, sehingga kata wasiatun itu harus diganti menjadi wasiun yang berbentuk muzakkar, mengikuti al-bustanun yang berbentuk muzakkar. Nah, sehingga menjadi zalikal bustanu wasiun.
Lalu contoh yang ketiga ini terdapat hazihil hamamu nazifun. Mana letak kesalahannya? Ya, terdapat pada isim isyarahnya ya, yang muannas. Nah, artinya kamar mandi ini bersih. Kata hazihi ini seharusnya diganti menjadi haza karena al-hammamu berbentuk muzakkar, sehingga kalimatnya menjadi hazal hammamu nazifun. Sampai sini kalian sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mubtada isyarah plus khabarnya zarful makan. Nah, terdapat beberapa contoh kalimatnya. Yaitu pertama ada hazal kanzu fil idarati, yang artinya gudang ini ada di dalam kantor. Lalu yang kedua ada hazihil qa'atu alal maktabati, yang artinya aula ini ada di atas perpustakaan. Lalu yang ketiga ada zalikal maidanu amamal ma'mali, yang artinya lapangan itu ada di depan laboratorium. Dan yang terakhir ada kalimat tilkal ghurfatu bainal masjidi wal ma'hadi, yang artinya ruang itu ada di antara masjid dan ma'had. Nah, terdapat beberapa keterangan, yaitu pertama ada kata yang bercetak tebal berwarna merah berkedudukan sebagai mubtada atau subjek dengan menggunakan isim isyarah, dan sedangkan kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai khobarnya dengan posisi predikat berbentuk kata keterangan tempat atau zorof makan. Nah, struktur kalimat pada contoh di atas adalah mubtada, isim isyarah, ditambah khobar dari kata keterangan tempat zorof makan. Lalu susunan khobarnya tidak harus sesuai dengan mubtadanya, muzakkar maupun muannas. Lalu khobar yang berbentuk adatul jar atau zorof makan ini, huruf akhirnya itu harus berharokat kasroh. Nah, toib selanjutnya itu kita masuk ke telaah dan analisis contoh kalimat, yaitu pada kalimat yang pertama terdapat hazal ghurfatu fil ma'hadi, yang artinya ruang ini ada di dalam ma'had. Coba kalian lihat di mana letak kesalahannya. Ya, benar. Letak kesalahan itu terdapat pada kata haza. Kenapa haza ini salah? Karena al-ghurfatu ini bentuknya mu'annas, sehingga tidak sesuai dengan bentuk al-ghurfatunya. Sehingga kata haza ini harusnya hazihi, yang mengikuti al-ghurfatu berbentuk mu'annas, sehingga kalimatnya menjadi hazihil ghurfatu fil ma'hadi. Lalu pada contoh yang kedua terdapat hazihil madrasatu janibal masjidah, yang artinya sekolah ini berada di samping masjid. Nah, di mana letak kesalahannya? Ya, benar, letaknya ini terdapat pada kata al-masjidah. Al-masjidah ini berharokat fathah. Sedangkan jika setelah zorof makan itu harus berharokat kasroh karena dia merupakan adawatul jar. Nah, sehingga kata al-masjidah itu harus dibaca al-masjidi dengan harokat akhir kasroh karena terletak setelah zorof makan. Nah, jadi kalimat yang benar yaitu hazihil madrasatu janibal masjidi. Dan contoh kalimat yang terakhir itu ada tilkal maidanu amamal ma'mali, yang artinya lapangan itu ada di depan laboratorium. Nah, di mana letak kesalahannya? Ya, letak kesalahan itu terdapat pada kata tilka.
yang tidak cocok dengan al-maidanu berbentuk muzakkar. Sehingga kata tilka itu diganti menjadi zalika yang berbentuk muzakkar. Sehingga kata perbaikannya menjadi zalikal maidanu amamal ma'mali. Nah, sampai sini sudah paham? Toib. Kita masuk ke tarkib yang terakhir mengenai kata tanya, ada watul istifham. Ada watul istifham di sini dipelajari hanya 3, yaitu aina, artinya di mana, untuk menanyakan posisi atau letak benda, dan terdapat contoh percakapannya. Pertanyaannya berupa ainal mistoratu, di mana penggaris? Dan jawabannya al-mistoratu fil hakibati, penggaris itu di dalam tas. Pada kalimat tanya yang kedua, min aina, memiliki arti dari mana, untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Contoh percakapannya, min aina anta, dari mana kamu? Jawabannya ana minal ma'mali, saya dari laboratorium. Dan kalimat tanya yang ketiga itu ada ila aina, artinya kemana, untuk menanyakan lokasi yang dituju. Contoh percakapannya, ila aina tazhab, kemana kamu pergi? Jawabannya ashabu ilal masjidi. Toib, adik-adik, kita sudah masuk ke slide terakhir. Kakak akan memberikan beberapa kesimpulan dari materi yang sudah kakak jelaskan, yaitu mubtada dan khobar. Nah, mubtada di sini menggunakan isim isyarah, sedangkan khobar itu menggunakan naat atau zorof makan. Nah, mubtada ialah isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Namun, mubtadanya difokuskan dalam bentuk isim isyarah atau kata petunjuk. Sedangkan khobarnya ini ialah isim yang terletak setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Nah, khobar di sini difokuskan dalam bentuk naat kata sifat maupun zorof makan kata keterangan tempat. Nah, pada contoh yang pertama itu mubtada isim isyarah dengan menggunakan khobarnya naat, yaitu ada hazal hamamu nazifun, yang artinya kamar mandi ini bersih. Nah, mubtada yang menggunakan khobar naat ini itu harus sesuai dengan mubtadanya, baik dari jenis muzakkar maupun muannasnya, dan juga khobarnya ini harus berharokat domah tain di akhirnya. Lalu yang kedua ini ada mubtada isim isyarah dengan menggunakan khobar zorof makan atau kata keterangan tempat. Nah, salah satu contoh kalimatnya itu ada hazihil qa'atu alal maktabati, yang artinya aula ini ada di dalam perpustakaan. Nah, khobar yang menggunakan zorof makan ini tidak harus sesuai dengan mubtadanya, baik muzakkar maupun muannasnya. Dan khobar di sini harus berharokat kasroh di akhirnya, karena didahului oleh zorof makan yang merupakan adawatul jar. Nah, sekian penyampaian materi dari kakak. Jika kalian masih ada yang belum paham, bisa kalian chat langsung ke kakak via WA. Nah, dan kakak akan mengingatkan sekali lagi untuk mengerjakan tugas ke-1 dan tugas keduanya ya. Nah, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.